Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun Anda berada. Oke, bagi Bapak Ibu yang menyaksikan channel saya ini, kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana cara kepala sekolah menilai refleksi guru pada dokumen tindak lanjut di PMM setelah observasi kelas. Nah, oke Bapak Ibu, kami akan lanjut saja. Diawali dengan Bapak Ibu masuk ke akun Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, setelah Bapak Ibu sudah dibawa ke halaman ini di PMM, maka Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini Bapak Ibu seperti biasanya mengklik pengelolaan kinerja. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bergeser ke sebelah kiri. Di berandanya, klik di kepala sekolah. Ini ada dua pilihan, sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Bapak Ibu klik sebagai pejabat penilai, karena Bapak Ibu selaku pimpinan di sekolah Bapak Ibu untuk menilai guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Di sini ada perencanaan guru yang belum selesai, belum lanjut ke tahap penilaian. Selesaikan tahap perencanaan guru terlebih dahulu. Tapi sudah selesai Bapak Ibu ya. Kita periksa coba apakah ada guru yang belum disetujui. Ternyata ini bukan nama guru yang termasuk ada di sekolah kami Bapak Ibu ya. Nah, ini juga Nur Hayati, ada dua di sini. Ini bukan Nur Hayati yang ada di sekolah kami, maka ini tidak disetujui Bapak Ibu. Ini jumlah guru yang ada yang sudah berwarna hijau ini adalah merupakan guru yang ada di sekolah kami. Nah, ini menandakan bahwa tahap observasi sudah dilakukan Bapak Ibu. Maka sekarang kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di halaman ini kita diarahkan untuk melakukan penilaian Bapak Ibu. Maka langsung saja lakukan penilaian. Kemudian di halaman pengelolaan penilaian ini ada dua opsi pilihan ya. Yang pertama, lakukan penilaian kinerja. Yang kedua, kumpulkan dokumen. Nah, kali ini kita akan melakukan penilaian kinerja untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, cek praktik kinerja, perilaku kerja, dan kelengkapan dokumen guru. Coba kita cek penilaian. Nah, di sekolah kami ada beberapa orang guru, ada 8 orang guru yang akan saya berikan penilaian. Namun sebelumnya saya mesti memperhatikan dulu status praktik kinerja guru itu masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, ini jadwal yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah masih mengingat bahwa beberapa bulan atau di bulan Maret saat itu ya, kita sudah melakukan observasi terhadap guru-guru yang ada di sekolah kita. Ini masing-masing jadwal yang sudah disepakati saat itu. Ada yang tanggal 15 Maret, 19 Maret, 20 Maret, 21 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan cek status perilaku kerja. Kalau dilihat di sini, statusnya semua belum dinilai oleh kepala sekolah. Kemudian status praktik kinerja ini baru 1 orang, yaitu nilai tindak lanjut. Yang sudah ada tulisan nilai tindak lanjut, inilah yang akan kita nilai terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, yang lainnya kita tunggu seperti apa yang sudah dilakukan oleh guru yang sudah nilai tindak lanjut ini Bapak Ibu. Nah, mengapa status praktik kinerja ini muncul nilai tindak lanjut dan ada yang rating observasi? Yang masih status rating observasi ini berarti guru yang bersangkutan yang rating observasi statusnya ini mereka belum mengisi ya penilaian yang sudah diberikan oleh kepala sekolahnya. Mereka belum mengisi di PMM guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau saya lihat di sini baru 1 orang yang sudah mengisi Bapak Ibu. Maka
kita harus memberikan penilaian terlebih dahulu kepada guru yang sudah statusnya nilai tindak lanjut. Coba saya klik nilai. Nah, di sini rincian penilaian kinerja. Lakukan penilaian untuk praktik kinerja dan perilaku kerja serta periksa kelengkapan dokumen. Baik. Nah, di sini guru yang bersangkutan baru mengisi 1 dari 3 yang disediakan. Praktik kinerja, observasi praktik kinerja guru ini adalah pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Nilai. Nah, setelah kita masuk ke halaman penilaian ini, di sini ada tertulis penilaian disiplin positif, penerapan disiplin positif. Cek rubrik observasi. Di rubrik observasi ini seperti biasanya terdapat target perilaku ya yang harus diberikan dan yang harus dihindari. Ya, saya mengerti. Kemudian di sini Bapak Ibu ada menu yang berwarna biru di kotak nilai ini berwarna biru ya Bapak Ibu. Kalau di pemantauan kinerja isi dokumen rating observasi ini sudah dilakukan oleh guru yang bersangkutan sehingga di checklist dan boleh maju ke tahap berikutnya. Dan gembok yang berwarna biru ini sudah terbuka, berarti kita sudah bisa melakukan penilaian Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang masih berwarna abu-abu ini belum bisa, kita mesti selesaikan satu persatu terlebih dahulu sesuai dengan tahapannya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang berwarna ungu ini pelaksanaan tindak lanjut nantinya setelah kita melakukan nilai dokumen tindak lanjut. Nah, kita lakukan penilaian nilai. Nah, di sini ada 3 langkah-langkahnya. Baca pengisian guru. Ingat-ingat lagi apa dan bagaimana proses guru mengisi. Kemudian isi penilaian atasan berdasarkan pengisian guru. Nah, jadi disinilah tugas kita selaku kepala sekolah sekarang ini Bapak Ibu, yaitu kita akan menilai berdasarkan pengisian guru yang sudah dilakukan di akun guru masing-masing. Kemudian langkah ketiga, lakukan secara menyeluruh. Ini bukan penilaian akhir, Anda dapat isi sesuai keadaan sesungguhnya. Nah, jadi ini nanti penilaian kita ini akan mempengaruhi angka kredit dari guru yang bersangkutan Bapak Ibu ya. Nah, baru kita lihat refleksi guru yang sudah diisi di akunnya masing-masing Bapak Ibu. Ini guru yang bersangkutan sudah mengisi refleksi di akunnya yang akan kita nilai, akan kita berikan rating pada saat ini Bapak Ibu. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Nah, ini jawaban guru yang bersangkutan. Saat observasi kelas berlangsung, masih ada siswa yang tidak menerapkan disiplin positif atau kesepakatan kelas yang sebelumnya telah disetujui bersama. Saat pembelajaran siswa masih asik bermain, saling lempar dan mengejek teman yang sedang memberikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar kesepakatan kelas atau disiplin positif yang telah disepakati sebelumnya. Namun sebagai guru, saya tetap memberikan pengertian dan arahan kepada peserta didik bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak baik. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan cek rating observasinya. Ini target perilaku guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ini rating atasan yang pernah Bapak Ibu berikan dulu pada saat Bapak Ibu melakukan observasi kepada guru yang bersangkutan ya. Kemudian ini catatan atasan, guru sudah melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi ini sudah berwarna hijau Bapak Ibu. Berarti ini sudah dilakukan dengan baik dan efektif ya. Nah, begitu juga yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas.
Dan ini catatan kepala sekolahnya, catatan Bapak Ibu kepada guru yang dinilai saat itu diobservasi. Guru sudah melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, ini rekomendasi Bapak Ibu masih ingat saat memberikan rekomendasi kepada guru yang Bapak Ibu nilai saat itu. Guru bisa mengembangkan kompetensinya melalui PMM, topik pelatihan mandiri tentang disiplin positif, serta bisa mengembangkan kembali tentang kesepakatan kelas. Ya, ini rating observasi yang sudah kita berikan kepada guru yang kita observasi saat itu. Bapak Ibu, ini kita sudah memahami dan memang benar bahwa ini telah kita berikan, kita yang berikan catatan-catatan ini kepada guru yang kita nilai atau guru yang bersangkutan. Maka sekarang kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, sekarang kita akan memeriksa lagi pilihan belajar yang sudah dilakukan. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Tujuan tindak lanjut memberikan opsi-opsi program pengembangan kedisiplinan yang sebaiknya dilakukan oleh peserta didik dengan kepala sekolah. Kemudian apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Upaya tindak lanjut, ini jawaban guru bersangkutan, mendiskusikan program-program inovatif terkait disiplin positif yang bisa di sekolah dengan kepala sekolah agar karakter siswa lebih baik dan pembelajaran menjadi kondusif. Nah, lalu kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Periode tindak lanjut bulan Mei, berarti bulan ini Bapak Ibu ya. Apa dokumen yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kebutuhan dulunya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, kemudian opsional, ini tindakan opsional yang saat itu pilihlah belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM, yang seharusnya opsi ini adalah boleh diisi, boleh tidak, Bapak Ibu, tidak wajib ya. Nah, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Pilihan minimum 1 tujuan tindak lanjut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang mode kompetensi guru. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Tinggal sekarang kita akan isi penilaian oleh kita selaku kepala sekolah yang memberikan nilai. Nah, ini kita akan sesuaikan lagi nih Bapak Ibu. Ini adalah kolom yang akan kita isi, ini ada berbentuk bulat, berarti kita disuruh isi 1 di antara 3 ini Bapak Ibu ya. Kecuali kalau ini berbentuk kotak atau segi 4, ini bisa dipilih lebih dari 1. Nah, karena ini berbentuk bulat, kita cuma bisa milih 1. Namun sebelum kita memilih, benar-benar kita sesuaikan dengan apa yang terkandung di dalam pengisian guru yang bersangkutan yang di sini Bapak Ibu. Refleksi dari guru tersebut. Misalnya ini di sini, coba kita baca sekali lagi refleksinya, baru bisa kita pilih pilihan dalam kotak bulat tadi. Saat observasi kelas berlangsung masih ada siswa yang tidak menerapkan disiplin positif. Nah, ini kita ingat-ingat betul bunyi dari kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Saat observasi kelas berlangsung masih ada siswa yang tidak menerapkan disiplin positif atau kesepakatan kelas yang sebelumnya telah disetujui bersama. Saat pembelajaran siswa masih asik bermain, saling lempar dan mengejek teman yang sedang memberikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar kesepakatan kelas atau disiplin positif yang telah disepakati sebelumnya. Namun sebagai guru, saya tetap memberikan pengertian dan arahan kepada peserta didik bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak baik. Nah, coba kita sesuaikan. Yang pertama, kalau kita ingat Bapak Ibu, kita ingat kembali kalimat yang barusan kita baca, maka kita akan bisa berhak memberikan catatan-catatan atau penilaian di sini Bapak Ibu. Entah kita pilih nomor 1,
kemudian nomor 2 atau nomor 3? Nah, coba. Yang nomor 1, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Misalnya, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, misalnya sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain sebagainya. Nah, coba kita banding sekali lagi Bapak Ibu. Kira-kira isi dari refleksi guru itu apakah ada ya unsur-unsur yang mengandung hal ini? Ya, bahwa si guru itu sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali dirinya. Artinya bahwa tantangan itu datang dari luar, bukan dari dirinya atau kemampuan dirinya. Coba kayaknya di nomor 3 Bapak Ibu. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Ini karena kemampuan diri guru yang bersangkutan itu diakui dengan kalimat-kalimat di atas di refleksinya itu, bahwa karena keterbatasan dirinya dalam mengajar itu menyebabkan anak-anak itu masih ada yang bisa bermain di saat pembelajaran. Berarti ini kemampuan guru yang bersangkutan tidak mampu membuat anak itu menjadi lebih disiplin ya, dan mematuhi disiplin atau peraturan-peraturan yang sudah ditentukan ya. Yaitu yang pertama, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Mana faktor eksternal? Yaitu dari sarana prasarana ya, dari sini Bapak Ibu, dari sarana prasarana, kemudian anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lainnya. Saya kira ini sudah mendukung sarana prasarananya. Di situ ada proyektor ya yang dipakai pada saat itu. Jadi saya kira tidak ada faktor penyebab dari luar, misalnya dari proyektor yang macet, kemudian anggaran biaya untuk digunakan itu sudah memenuhi, kemudian koneksi sinyal dari internetnya bagus. Saya rasa ini berarti bukan ini Bapak Ibu ya. Yang tepat adalah yang nomor 3 ini. Menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Kemudian yang kedua, menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset atau raport pendidikan. Nah, ini dia Bapak Ibu, berarti dari sini ya. Inilah kesadaran diri guru tersebut yang sudah dijelaskan di dalam refleksi guru tadi ya, itu kesadaran diri guru tersebut. Maka setelah kita sudah tahu di mana posisi kesadaran diri guru tersebut, baru kita bisa memberikan catatan kepada guru yang bersangkutan. Apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Yang diminta di sini adalah penjelasan dari kita selaku kepala sekolah yang sebagai penilai Bapak Ibu. Ya, mungkin kita akan memberikan catatan berupa misalnya guru menyadari bahwa dinamika kelas yang dibangun belum sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Guru juga menyadari bahwa perlu mempelajari dinamika kelas yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Guru menyadari bahwa dinamika kelas yang dibangun belum sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Guru juga menyadari bahwa perlu mempelajari dinamika kelas yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga tidak akan membuat murid itu saling lempar, tidak fokus dalam belajar, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kalau kita sudah memberikan catatan seperti ini, berarti kita sudah
menyetujui untuk melakukan tindak lanjut Bapak Ibu ya. Setelah selesai kita mengisi seperti ini, kita scroll ke bawah, ada simpan draft atau kumpulkan Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah yakin dengan apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada guru yang Bapak nilai, tinggal dikumpulkan Bapak Ibu ya. Silakan diklik kumpulkan. Saya akan mengklik simpan draft dulu Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk saya nilai. Oke, simpan draft sebelum keluar. Pilihan Anda akan disimpan dan bisa dilanjutkan nanti. Jika lewat batas waktu, draft akan otomatis dikumpulkan. Oke, simpan dan keluar. Nah, oke, berhasil disimpan draft. Baik Bapak Ibu, itulah tahapan-tahapan dalam memberikan penilaian praktik kinerja bagi guru yang ada di sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu bina. Baik Bapak Ibu, semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian ya. Demikian, terima kasih. Saya Hiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.